Haleluya, haleluya. Salam sejahtera, shalom buat Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini Senin tanggal 18 April tahun 2022. Doa dan harapan saya Bapak, Ibu senantiasa dirahmati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang lemah diberikan Tuhan kekuatan. Yang lemah secara fisik diberikan juga kekuatan dari Tuhan. Yang lemah secara iman dikuatkan oleh Tuhan dalam pengharapan yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, hari ini jika memang ada dalam keadaan sakit, percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Jika hari ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang tawar hati, lemah secara iman ataupun secara fisik, Yesus mengasihi engkau. Percayalah dan bermohonlah kepadanya, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang kasih kuasa hikmatnya tidak terbatas. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih dalam fakta tentang kemahakuasaan dan kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu tentang kisah Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri setelah Dia bangkit dari kematian. Bapak dan Ibu, tentu kita sudah mengikuti perjalanan kisah tentang Yesus ditangkap di Taman Getsemani, diadili di mahkamah agama, dan Dia diperlakukan tidak baik, disangkali oleh Petrus, dihianati oleh Yudas Iskariot, dan Yesus dianiaya, Yesus dihukum tanpa kesalahan, dan hukumannya adalah hukuman mati, disalibkan. Dan pada Jumat sore Yesus disalibkan, dan pada Jumat sore disalibkan, dan juga Jumat menjelang malam mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Dan hari Sabtu dalam kubur, hari Minggu bangkit dari kubur. Dan dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8 bahwa Yesus menampakkan diri dari saat Dia telah mengalami kebangkitan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kisah dan fakta nyata tentang Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya dari kematian merupakan hal yang sangat penting. Sangat penting bagi apa? Sangat penting bagi iman kekristenan, sangat penting juga bagi sejarah kehidupan. Sehingga dunia tidak dapat membantahnya, karena memang Yesus sungguh bangkit dari kematian dengan cara menampakkan diri, dan orang-orang juga melihatnya dan mengetahuinya. Inilah hal yang tak terpisahkan tentunya dari Yesus menampakkan diri, tak terpisahkan dari kebangkitannya dari kematian, tak terpisahkan juga Dia pernah dikuburkan, tak terpisahkan juga waktu Yesus ditangkap Taman Getsemani. Itu semuanya kisah yang tidak terpisahkan. Bahkan saya katakan tentang kisah Yesus menampakkan diri, itu adalah menjadi kisah yang memperkuat, memperkokoh, dan juga memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak dapat dikuasai oleh kematian, yang tidak dapat dikuasai oleh maut. Dan saya percaya itu merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami, diketahui, dan diyakini oleh semua orang, karena itu adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Yesus menampakkan diri, sehingga semua kisah tentang Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit dari kematian menjadi semakin tak terbantahkan, karena Dia sungguh menampakkan diri. Sekali lagi, Yesus menampakkan diri. Maka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-5 sampai 8, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di rumah, dituliskan bahwa Yesus telah menampakkan diri pertama kepada Kefas. Dikatakan Kefas itu adalah Petrus. Dia menampakkan diri dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dituliskan Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus. Dia juga menampakkan diri kepada ke-12 muridnya di pantai Tiberias. Dia juga menampakkan diri kepada para muridnya yang ada di ruangan terkunci. Sementara ruangan terkunci, Yesus datang ke sana mengatakan shalom bagimu.
dan kepada 500 orang sekaligus. Dan kepada Yakobus juga dia menampakkan diri, kepada semua rasul. Dan terakhir dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8, Rasul Paulus mengatakan terakhir dia menampakkan diri kepadaku, kata Rasul Paulus. Nah, itu adalah fakta, bukti Yesus sungguh bangkit dari kematian. Mengapa saya katakan ini sangat penting? Karena kalau orang berkata Yesus telah bangkit dari kematian, tapi orang tidak pernah melihatnya, orang juga akan bertanya-tanya, mungkin akan ragu, mungkin akan menolaknya. Kenapa? Karena nggak pernah melihat. Mereka melihat Yesus disalibkan, iya. Mereka melihat Yesus dianiaya, iya. Mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib, juga iya. Mereka melihat dan mengetahui Yesus dikuburkan, juga iya. Mereka juga mendengar kabar Yesus bangkit dari kematian, iya. Karena pada masa itu berita yang sentral terjadi atau diberitakan pada masa itu adalah Yesus bangkit dari kematian. Tapi juga ada berita yang lain dikatakan bahwa Yesus mayatnya tidak dalam kubur karena dicuri oleh para murid-muridnya. Itulah yang dilakukan dan disampaikan oleh para penjaga-penjaga yang mereka disuap untuk menyebarkan berita hoax itu. Dan dua berita itu tersebar. Tetapi sekali lagi, semua berita palsu yang disebarkan pada masa itu, Yesus memang sungguh-sungguh bangkit dari kematian, Yesus sungguh-sungguh hidup kembali, bukan karena dicuri oleh murid-muridnya dari lubang kubur itu sehingga jenazahnya tidak ada, tapi sungguh dia bangkit. Malaikat mengatakan dia tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Dan pernyataan itu semakin dikuatkan karena Yesus menampakkan diri. Menampakkan diri, dan semua mata melihat, semua orang mengetahui Yesus memang menang atas maut. Yesus adalah Tuhan. Yesus telah mengalahkan kematian dan tidak dapat membelenggu dirinya. Ibu dan bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau bapak ibu memperhatikan tentang Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya dari kematian, maka saya mau mengatakan kepada kita, yang paling menonjol Yesus menampakkan diri secara fokus adalah kepada para pengikutnya. Ya, memang ada Paulus, yang satu itu namanya Saulus. Yesus juga menampakkan diri kepada Saulus, yang bukan murid Kristus tentunya. Tetapi secara menyeluruh kita melihat Yesus menampakkan diri secara fokus adalah kepada para pengikutnya. Mengapa demikian? Nah, waktu saya mendapatkan pertanyaan itu dalam hati saya, mengapa demikian? Saya menjawab pertanyaan itu di hati saya dengan berdasarkan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, kepada para pengikutnya setelah kebangkitannya untuk meneguhkan iman mereka, untuk meneguhkan iman para murid. Kenapa perlu diteguhkan? Karena seperti kita ketahui bahwa mereka waktu melihat Yesus ditangkap, iman mereka goncang, mereka kabur, mereka ketakutan, mereka sungguh-sungguh bahkan menjauhi Yesus. Kita tahu Petrus yang mengikuti Yesus waktu diadili, waktu dia ditanyain juga, Petrus juga menyangkal, berkata tidak mengenal. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Kondisi kegamangan yang dialami oleh murid-murid, dan seperti saya katakan mereka mengunci diri di ruang tertutup. Yesus datang dan bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada mereka di ruangan terkunci tersebut dan menunjukkan tangannya, bukti bahwa dia disalibkan. Dia tangannya berlubang paku, dan berkata kepada Thomas yang pernah berkata, "Aku tidak percaya kalau dia sudah bangkit sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang paku itu yang ada di tangannya." Maka Yesus datang menunjukkan lubang paku itu kepada Thomas dan berkata, "Jangan tidak percaya lagi." Dan artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam keadaan yang gamang, keadaan gelisah, menghadapi situasi yang tidak pasti dan tidak jelas hari itu, Yesus datang menampakkan diri untuk meneguhkan iman mereka. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun situasi, apapun keadaan, apapun tantangan, kesulitan yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, masalah sakit penyakitkah, masalah pergumulan pekerjaankah, masalah usaha, teguhkan imanmu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup menolong kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan tetaplah di dalam pendirian untuk percaya dan mengikut Yesus.
Sebab dia hidup, dia menang atas kematian. Bukan suatu cerita belaka, tetapi itu adalah fakta nyata. Dan dia sanggup untuk menolong. Dan teguhkanlah imanmu. Dan dia menampakkan diri untuk meneguhkan iman para muridnya. Itulah sebab Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, jangan izinkan imanmu goyah apapun yang terjadi. Karena Tuhanmu adalah Tuhan hidup, dan dia sanggup menampakkan diri, dan dia mau menampakkan diri bagimu. Yang kedua adalah, mengapa dia fokus kepada para murid-muridnya? Karena dia mau menyatakan dan menunjukkan kasihnya yang tak berubah atas kehidupan murid-muridnya. Walaupun Petrus menyangkal, walaupun murid-muridnya meninggalkan dia, tapi Yesus tidak pernah berubah di dalam kasihnya bagi para pengikutnya. Bapak dan Ibu, saya beritahu, Yesus itu memang kasih adanya. Karena dia kasih adanya, maka dia mengasihi kita, mengasihi umat manusia bukan karena keberadaan diri kita, tapi dia mengasihi kita karena dia kasih adanya. Karena kasih adanya, maka dia mau menjelaskan kepada para muridnya, aku mengasihi engkau. Walaupun engkau menyangkal aku, walaupun engkau meninggalkan aku di masa-masa sengsara, walaupun Petrus menyangkal dirinya, tetapi saat ia bangkit dari kematian, ia menampakkan diri kepada para pengikutnya adalah untuk menjelaskan dan meyakinkan para murid bahwa Yesus mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Dan saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin engkau berkata, aku bukan orang sempurna, aku banyak dosa. Tapi saya beritahu, ya, dosa memang kita harus selesaikan, dosa memang harus kita tinggalkan. Tapi tentang kasih, ketahuilah, Yesus mengasihi engkau tanpa syarat. Yesus mengasihi engkau tanpa pertimbangan apapun. Dia mengasihi setiap kita dengan kasih yang kekal, bukan karena diri kita. Dan bahkan saya katakan, kalau Yudas Iskariot masih ada saat itu, Yesus pun akan mengatakan, aku mengasihi engkau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia menampakkan diri, meneguhkan iman para muridnya. Dia menampakkan diri untuk menunjukkan kasihnya yang tidak berubah kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada muridnya karena para muridnya lah yang dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi alat dan menjadi saksi atas segala yang terjadi. Saksi atas penderitaannya, saksi atas kehidupannya yang sungguh-sungguh mengorbankan segalanya. Saksi untuk dia tentang Yesus bangkit dari kematian. Saksi bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dan dia menampakkan diri. Makanya dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Maka dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Dan disuruh mereka untuk memberitakan, membaptis semua orang. Karena apa? Karena Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bukan hanya sebuah berita, tapi Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, supaya mereka dengan yakin, dengan mantap memberitakan, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pribadi yang menang atas maut dan kematian. Dan itu juga berita yang pasti bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjaminkan keselamatan bagi umat manusia. Itulah sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun kondisi yang engkau alami, ingat, Yesus menampakkan diri untuk meneguhkan iman para murid. Yesus menampakkan diri untuk menunjukkan kasihnya. Yesus menampakkan diri untuk membawa para muridnya menjadi saksi, untuk membawa berita tentang kepastian di dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini, apapun kondisi yang kau alami, teguhkan imanmu. Apapun kesulitan yang sedang kau hadapi, yakinlah akan kasih Allah. Apapun yang sedang engkau jalani hari ini, jadilah saksi Kristus, memberitakan bahwa Kristus sungguh adalah Tuhan, hidup dan nyata untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya berdoa kiranya hari ini semuanya kita diteguhkan dalam iman, karena kita mengetahui Yesus menampakkan diri, dia sungguh nyata. Bapak dan Ibu, biarlah kasih Allah melingkupi kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Yesus menampakkan diri kepada para pengikutnya setelah kebangkitannya dari kematian, menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Yesus sungguh-sungguh menang. Yesus sungguh-sungguh mengalahkan maut dan kematian. Dia menampakkan diri untuk meneguhkan iman para pengikutnya dan menunjukkan kasihnya kepada orang-orang mengasihi dia, dan juga memakai para muridnya menjadi saksi akan hal yang sangat penting. Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya pagi hari hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan seluruh iman sahabat-sahabat yang mendengarkan renungan ini.
Mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan lemah, mungkin dalam keadaan pergumulan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah semuanya juga mengalami kasih Tuhan, menyambut kasih Tuhan, dan mereka teguh dalam iman dan menjadi saksi akan kasih rahmat Tuhan yang luar biasa. Yesus bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan kita. Jika Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, tuliskan di kolom komentar supaya semua yang melihat renungan ini atau mendengarkan renungan ini diberkati oleh Tuhan. Dan juga jangan lupa bisa membagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita, bahwa supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan jika ada pergumulan dan doa Bapak Ibu, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kita akan doakan kemenangan dari Tuhan terjadi bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.